Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Aziza. Aku Nabila. Kali ini kita akan bincang santai terkait dengan ekonomi pembangunan. Nah, di sini kita sudah menyiapkan pertanyaan dan kita akan membahasnya satu persatu. So, tonton terus video ini sampai akhir ya. Nah, langsung saja masuk ke pertanyaan pertama buat Kak Aziza. Menurut Kak Aziza, ada nggak sih perbedaan antara ekonomi pembangunan dan juga pembangunan ekonomi? Kalau menurut saya, terdapat perbedaan antara ekonomi pembangunan dan juga pembangunan ekonomi real. Nah, kalau untuk ekonomi pembangunan itu didefinisikan bahwa ekonomi pembangunan itu suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dimana tujuannya itu adalah untuk menganalisis masalah-masalah yang terjadi di sebuah negara, terutama negara-negara berkembang. Nah, dari analisis itu kita dapat mendapatkan masalah-masalah dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, dari cara tersebut kita bisa mengetahui nih bagaimana pertumbuhan suatu negara itu dapat meningkat dengan cepat. Kemudian untuk pembangunan ekonomi sendiri didefinisikan itu sebagai suatu proses di mana pendapatan per kapita pada suatu negara atau suatu masyarakat itu meningkat. Nah, peningkatannya itu terjadi dalam waktu jangka panjang. Nah, dari peningkatan itu disertai juga dengan perubahan ciri-ciri dari masyarakat seperti kegiatan ekonomi, kemudian kegiatan sosialnya juga dan kegiatan dari masyarakat itu sendiri. Politik juga. Politik juga. Nah, kemudian nih Bill, aku juga ada pertanyaan sebenarnya. Aduh, apa tuh? Kan ada pembangunan ekonomi, ada juga pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut kamu sendiri Bill, kedua hal tersebut itu saling berkaitan atau sebenarnya sesuatu yang berbeda? Nah, untuk yang sepeda pengetahuan saya bahwa kalau pembangunan ekonomi itu pasti selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau pertumbuhan ekonomi itu tidak selalu dibarengi dengan pembangunan ekonomi. Misalnya saja nih sebagai contoh, pemerintah itu membangun fasilitas-fasilitas, misalnya pasar. Nah, pasar tersebut dibangun dan difasilitasi dengan sangat baik, dengan sangat nyaman, sehingga nanti masyarakat itu bisa membangun usaha-usaha kecil, UMKM. Terus kemudian konsumen kan juga akan nyaman kalau juga kita semakin tertarik karena kenyamanan tersebut yang disediakan sama pasar tersebut, sehingga nanti roda perekonomian penjualan di pasar tersebut juga akan berputar dengan baik. Nah, secara tidak langsung nanti pendapatan per kapita masyarakat juga akan meningkat dan kesejahteraan masyarakatnya juga ikut meningkat juga gitu. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan ini untuk Kak Nabil nih. Kita tadi udah belajar tentang ekonomi pembangunan, pembangunan ekonomi, dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, pertanyaannya, menurut Kak Nabil, faktor-faktor apa sih yang mendukung untuk pembangunan ekonomi di Indonesia? Pertanyaan yang bagus. Kalau menurut aku sendiri, yang pertama itu ada sumber daya alam atau SDA. Nah, tahu sendiri kan di Indonesia bagaimana SDA-nya? Banyak, melimpah ruah. Nah, jika itu pemerintah dapat memanfaatkannya dengan baik, itu akan menjadi sumber bahan baku yang nanti akan menjadi produksi-produksi atau produk-produk yang lainnya seperti itu. Nah, bayangin jika pemerintah itu mengimpor sumber bahan baku dari negara lain. Padahal di Indonesia ada. Nah, itu akan terjadi pemborosan. Memerlukan biaya yang tinggi. Kalau kita memanfaatkan sumber daya, kita dapat berhemat yang pertama. Terus yang kedua, dana itu bisa dialokasikan ke kegiatan yang lain seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada sumber daya manusia. Nah, ini juga tidak kalah penting. Karena ketika sumber daya alamnya itu sudah melimpah ruah, banyak sekali, tapi tidak dimanfaatkan, tidak dikreasikan oleh manusia, itu juga akan percuma seperti itu. Jadi antara SDA dan SDM itu sendiri saling berkaitan gitu betul dan sekali. Nggak bisa dipisahin. Tidak bisa dipisahkan. Soalnya karena misalnya SDA-nya melimpah, tapi SDM-nya nggak ada yang mau manfaatin. Jadi ya sia-sia akan tersia-siakan seperti itu. Dan SDM-nya pun harus kita pilih nggak sih? Harus yang berkompeten. Karena nanti bisa aja ketika SDM-nya itu tidak kompeten, terus tiba-tiba salah ketika mengolah SDA, itu kan akan merugikan negara. Merusak lingkungan juga. Benar-benar merusak lingkungan. Nah, selain SDA dan SDM tadi,
menurut Kak Nabil ada nggak sih faktor lain gitu? Ada. Ini yang Apa? terakhir nih dari aku, ada teknologi. Kita di zaman sekarang yang teknologinya sangat-sangat canggih. Tidak mungkin kita tertinggal dari negara-negara lain Iya, seperti itu. padahal dari negara-negara maju pun mereka memanfaatkan teknologi Iya, banget ya. memanfaatkan teknologi dengan cukup baik seperti itu. Misalnya nih jalan tol. Jalan tol itu beribu-ribu kilometer. Masa cuma diandalkan dari tenaga manusia aja? Itu kan tidak mungkin ya. Jadi perlu kontraktor untuk membantu atau mengefisienkan suatu pekerjaan seperti itu. Atau enggak alat-alat pabrik itu juga menunjang produktivitas barang seperti itu. Apalagi di masa-masa sekarang ini ya, pandemi seperti ini. Iya. Jadi kalau teknologinya tidak maju, kita akan ketinggalan dari negara-negara lain betul gitu sekali. ya. Gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Aziza mungkin ada tambahan? Mungkin aku mau nambahin beberapa sih. Heeh. Misalnya dari segi sosial budaya masyarakatnya sendiri, Bil. Iya, gimana Mungkin tuh? bisa karena misalnya suatu daerah A itu cenderung orang masyarakatnya itu tekun, Iya. ulet, pekerja keras. Iya, Maka bagus. pertumbuhan ekonomi di situ akan baik dan semakin cepat gitu loh pertumbuhannya. Iya, cepat. Berbeda dengan suatu negara yang keadaan sosial budayanya itu lemah lembut atau kurang semangat dalam lelet juga kayak gitu. Mungkin pertumbuhan ekonomi di daerah itu akan lambat. Iya. Dan tidak secepat dengan daerah-daerah yang budayanya itu cepat dan cekatan. Iya, benar. Nah, yang terakhir, ternyata sistem pemerintahan di suatu negara itu juga menjadi faktor pendukung dari pembangunan ekonomi. Oh, kok bisa sih? Karena misalnya nih, suatu negara itu menganut sistem pemerintahan liberal, maka ekonomi yang dianut sama negara itu ekonomi liberal. Oh, gitu. Berbeda dengan Indonesia, karena Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokrasi, Iya. maka sistem ekonominya pun mengikuti dari sistem pemerintahan itu. Iya, demokrasi. Demokrasi. Jadi di sini itu mereka atau masyarakat itu memiliki kebebasan, tapi mereka juga tetap dipantau dan dipandu oleh pemerintah. Oke, paham. Jadi itu tadi ya sekumpulan faktor-faktor Faktor-faktor pendukung. dari pembangunan ekonomi. Iya. Jadi yang pertama itu ada apa, Bil? SDA, terus ada SDM, terus juga ada teknologi, kemudian Sosial budaya dari masyarakat, terus politik. keadaan politik dari negara, dan juga yang terakhir itu sistem pemerintahan dari negara itu. Oke, kita langsung saja masuk pertanyaan yang ketiga buat Kak Aziza. Apa saja sih dampak dari pembangunan ekonomi itu? Baik itu dampak negatif maupun dampak positifnya. Untuk dampak dari pembangunan ekonomi itu sendiri kan ada dua nih, ada dampak Iya. positif juga ada dampak negatif. Iya, betul. Nah, yang pertama itu dampak positifnya tuh apa sih dari pembangunan ekonomi? Menurutku pembangunan ekonomi berdampak itu output masyarakat atau kekayaan dari masyarakat itu sendiri akan meningkat atau Oke. bertambah. Terus kemudian kebahagiaan dari masyarakat itu sendiri juga akan bertambah karena Iya. mungkin mereka memiliki output itu ya tadi ya, Iya, pendapatan yang lebih gitu. Terus kemudian yang selanjutnya masyarakat itu semakin bisa menguasai lingkungan sekitar. Iya, betul. Contohnya ini, kalau dulu petani itu menggunakan cangkul, kerbau untuk membajak sawah, Iya. dan hal itu menghabiskan waktu yang lama kan Iya. untuk membajak sawah itu sendiri. Nah, Jadi sekarang udah ada traktor nih. sekarang udah ada traktor, jadi itu lebih mengefisiensi waktu dari petani itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebebasan dari masyarakat untuk memilih kesenangan mereka. Misalnya mobil nih. Iya, mobil. Dulu mobil kan gitu-gitu aja ya. Iya, Sekarang iya, tuh udah banyak banget jenisnya, yang pintunya cuma dua, yang udah pintunya nggak dibuka tapi digeser, terus atapnya udah kebuka sendiri. Iya, bolong. Gitu kan. Iya. Banyak. Jadi masyarakat itu udah banyak pilihan, jadi betul. untuk memilih kesenangan mereka tuh udah banyak banget. Iya. Terus akibat positif dari pembangunan ekonomi itu sendiri juga yang kita rasain banget, Bil, kita udah bisa memiliki apa ya, jasa yang memudahkan kita banget. Contohnya kayak ojek online, Iya, Gojek. terus ini GoFood, Nah. antar pesan antar gitu kan. pembeli dan juga ini menjual, Iya, memudahkan banget, apalagi ke milenial kayak kita gitu ya. Iya. Nah, yang selanjutnya yaitu
paling penting nih mengurangi jurang antara negara maju dan negara berkembang. Jadi gimana? negara berkembang itu udah nggak semakin tertinggal lah dari negara maju karena adanya perkembangan ekonomi. Bisa menyusul ya? Bisa menyusul banget. Nah, selanjutnya untuk dampak negatifnya dari pembangunan ekonomi nih. Yang pertama itu menurutku masyarakat akibat dari pembangunan ekonomi ini, masyarakat itu cenderung lebih memiliki sifat individualis. Mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Nah, gara-gara hal itu juga mereka juga mempunyai sifat materialistis. Apa-apa selalu uang dan mereka juga profit oriented banget. Nah, gara-gara hal itu juga ciri-ciri dari negara berkembang juga semakin berkurang, yaitu gotong royong. Wah, parah banget kan gotong royong yang selama ini biasanya di desa tiap hari, tiap minggu menjadi budaya Indonesia akan semakin berkurang karena adanya perkembangan ekonomi ini. Betul. Terus yang selanjutnya yaitu karena yaitu gotong royong semakin berkurang, maka rasa kekeluargaan pun akan semakin berkurang juga, yang jauh lebih menyusut gitu. Oke, ini selanjutnya pertanyaan yang keempat nih teman-teman. Nah, untuk Kak Nabil nih, sekarang kita tuh tahu kalau Indonesia itu masuk di dalam era Sustainable Development Goals atau kita sering menyebutnya SDG. Nah, menurut pakar ekonomi, Indonesia itu belum siap ternyata dalam menghadapi SDG ini, terutama dalam masalah sosial dan juga isu sosial dan juga lingkungan itu cenderung diabaikan. Benar. Nah, menurut Kak Nabil itu gimana? Kalau menurut aku sendiri ya, jadi memang Indonesia itu bisa dikatakan belum siap secara maksimal. Seperti itu. Kita lihat saja yang kasus-kasus kemarin itu yang di awal tahun. Cina aja sudah mempublish bahwa ada virus corona dan ini bisa menyebar ke seluruh negara seperti itu. Tapi dari Menteri Kesehatan sendiri itu bilang bahwa Indonesia itu akan aman-aman saja seperti itu. Cenderung mengabaikan terkesan mengabaikan dan juga santuy. Gitu. Nah, sampai di bulan Maret itu kita kecolongan. Pasien pertama, 2 orang itu ya. Nah, itu langsung merambat sampai di detik ini kita itu berada di 3 besar negara yang terdampak COVID-19 di Asia itu. Nah, itu karena pemerintah belum siap untuk menerima permasalahan-permasalahan seperti itu. Belum bisa memperbaiki kondisi COVID ini, pemerintah justru malah berpindah haluan ke Omnibus Law. Nah, itu kan merupakan suatu bisa masalah satu belum selesai, udah ke masalah lain dan masalah lainnya bikin geger. Bikin geger seluruh masyarakat Indonesia seperti itu. Menimbulkan perbincangan kontra suatu permasalahan baru seperti itu. Terus untuk masalah lingkungan sendiri, nah, pemerintah tuh cenderung mengabaikan begitu ya? Iya, karena kita lihat saja isu-isu sosial saja tidak dapat tangani dengan baik seperti itu, sehingga nanti kan memunculkan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Masyarakat cenderung tidak percaya kepada pemerintah, sehingga itu juga akan berdampak pada isu-isu lingkungan yang ada. Misalnya seperti limbah nih. Limbah di Indonesia tuh banyak banget, sampai permasalahan banjir itu sampai dari dulu sampai sekarang itu tidak dapat teratasi. Jadi sekarang aja di Cilacap. Cilacap aja banjir. Iya, di mana-mana. Bogor kemarin itu juga terdampak angin puting beliung, dan itu penanganan dari pemerintah itu juga ya memang menangani, tetapi tidak sesignifikan semaksimal. Ya, seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima untuk Kak Azizah tentang pembangunan ekonomi. Nah, kalau di daerah Kak Azizah sendiri, pembangunan ekonomi sekarang itu kayak gimana? Kalau di daerah saya, kebetulan saya ada di Banjarnegara. Banjarnegara. Banjarnegara itu diapit 2 kota besar. Wah, apa itu? Kota Wonosobo. Siapa yang nggak tahu Wonosobo? Diengnya. Iya, Diengnya. Dan juga Purwokerto. Purwokerto itu kota besar juga. Di situ banyak universitas-universitas. Jadi hampir mirip seperti Jogja tapi lebih kecil. Gitu. Nah, kalau di Banjarnegara itu sekarang lagi digencarkan yang namanya pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur untuk jalan utama.
Nah, jalan yang menghubungkan antara Wonosobo, Banjarnegara dan juga Purwokerto. ya. Jalannya tuh dibuat bagus, lebar dan nyaman. Dan karena pemandangannya juga bagus juga, ada sungai, sawah, pegunungan gitu. Tidak sabar untuk ke sana. Lain kali aku ajak kamu. Oke. Nah, untuk pembangunannya di Banjarnegara itu sendiri memiliki manfaat yang sangat besar, terutama untuk warga sekitar ya, warga sekitar yang sedang dibangun, yang dilalui pembangunan itu. Misalnya dulu jalannya itu jelek banget, Wah, bener-bener kayak istilahnya tidak sungai kering. Oh, sungai kering. Sungai kering, bener-bener banyak bebatuan di mana-mana. Waduh. Tapi sekarang sudah bagus, sudah mulus. Wah, alhamdulillah. Nah, hal itu juga manfaatnya banyak banget untuk warga sekitar, seperti penyerapan tenaga kerja. Yang masyarakat sekitarnya nganggur gara-gara ada pembangunan itu, jadi ikut membantu untuk membangun, menjadi pekerja di situ begitu. Nah, setelah dibangunnya jalan itu, karena dilewati oleh para perantau juga dan juga terutama pengiriman logistik untuk ke daerah-daerah itu lebih cepat, lebih mudah juga dan tepat waktu juga. Terus setelah dibangunnya jalan itu banyak juga dibangun rumah makan atau tempat istirahat, rest area, dan juga dibangun pom bensin untuk kebutuhan kendaraan ya, pom bensin. Nah, karena ada pembangunan pom bensin itu, jadi banyaklah muncul industri-industri kecil seperti bengkel atau cuci mobil. Oke. Terus juga banyak hal yang manfaat dari kegiatan itu gitu loh, dan itu membuat pertumbuhan ekonomi di daerah yang dilalui dari jalan utama itu jadi makin kelihatan. Wah, banyak menarik. Toko oleh-oleh, toko oleh salak, carica juga. Nah, carica Banjarnegara. Jadi banyak banget toko oleh-oleh yang bermunculan di panjang jalan kayak gitu. Oke guys, sudah selesai pertanyaan-pertanyaannya dari nomor 1 sampai nomor 5. Terima kasih sudah menonton video kita. Semoga bermanfaat dan juga mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga pengucapan. Saya Aziza, pamit undur diri. Saya Nabila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.